Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Keberadaan Allah yang Maha. Pada umumnya, orang-orang beragama mengakui bahwa Allah Maha Hadir. Mereka juga percaya Allah ada di mana. Tetapi masih ada juga orang Kristen yang merasa dan yakin kalau Allah lebih nyata kehadirannya di gereja dibandingkan dengan di luar gereja. Dalam hal ini seakan-akan Allah terikat oleh ruangan rumah ibadah gereja. Dengan asumsi ini berarti Allah disejajarkan dengan dewa-dewa dalam kepercayaan agama di luar Kristen. Sejatinya Allah adalah Allah yang Maha Hadir, saudaraku. Tetapi masalahnya adalah bagaimana sikap orang percaya terhadap kenyataan Allah yang Maha Hadir tersebut. Saudaraku, harus dimengerti bahwa keberadaan Allah yang Maha Hadir memberi konsekuensi kepada kita orang percaya. Kita harus bersikap secara patut kepada Allah yang berkeberadaan Maha Hadir itu. Kalau kita mempercayai bahwa Allah Maha Hadir, seharusnya kita memiliki hati yang takut akan Dia. Takut akan Allah ini tentu dibangun dari hati yang mengasihi Dia dengan tulus. Orang yang tidak takut akan Allah karena tidak mengasihi Dia, pasti tidak menghormati Allah dengan benar. Untuk ini seseorang harus belajar mengenal siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Orang yang belum mengenal Allah dengan benar, sikapnya pasti tidak menghormati Dia secara patut. Orang yang tidak menghormati Allah secara patut sama dengan tidak bersikap sebagaimana mestinya terhadap Allah dan tidak dapat hidup di hadirat Allah. Tidak mungkin orang yang tidak menghormati Allah secara patut bisa hidup di hadiratnya. Kalau seseorang menghayati keberadaan Allah dengan benar, dari pengenalannya yang benar, ia dapat menghayati betapa terhormatnya Allah itu. Saudaraku, banyak orang menghormati Allah hanya di gereja, yaitu 1-2 jam dalam liturgi kebaktian. Setelah keluar dari gereja, mereka tidak menghormati Allah. Setelah keluar dari gereja, mereka tidak menghormati Allah secara patut. Mereka bersikap seakan-akan Allah tidak ada. Nah, gaya hidup mereka sama seperti anak-anak dunia yang tidak mengenal Allah dan tidak menghormati Dia. Orang-orang Kristen seperti ini di luar kesadarannya berpikir bahwa Allah hanya hadir di dalam gereja. Ini berarti pada waktu di gereja sikap hormatnya kepada Allah pun dipaksakan. Sikap hormatnya kepada Allah pun tidak tulus. Artinya dibuat-buat atau munafik. Saudaraku, orang munafik itu adalah orang yang memainkan peran atau bersandiwara. Orang munafik itu tidak mungkin bisa hidup di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Allah tidak bergaul dengan orang munafik, saudara. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Allah tidak bergaul dengan orang munafik. Sikap hormat kepada Allah seharusnya tidak dibuat-buat, tetapi mengalir secara natural dari hati yang takut akan Allah karena mengasihi Dia. Hal ini tidak cukup hanya ditunjukkan dengan kalimat doa atau sikap tubuh, tetapi dari sikap batin yang tersembunyi. Ekspresi sikap hormat terhadap Allah ini ditunjukkan dalam perbuatan menjaga perasaan Allah. Menjaga perasaan Allah. Tentu setiap saat dan dimanapun. Menjaga perasaan Allah dalam segala hal.
yang kita lakukan. Sejatinya inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam teks aslinya adalah proskuneo, yang artinya memberi nilai tinggi atau menghormati. Orang percaya yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran menghormati Allah sepanjang waktu hidup ini, dimanapun, kapanpun, ya, dan dalam segala perkara. Ibadah ini, saudaraku, maksud saya sikap ini adalah ibadah. Ibadah seperti ini tidak menekankan seremonial atau liturgi, tetapi sikap hati yang permanen dalam menghormati Allah dan ekspresinya dalam perbuatan. Saudara sekalian, mudah untuk memberi kesan kepada orang, ya, bahwa diri kita itu menghormati Allah. Mudah membuat kesan itu. Tetapi tidak mudah untuk memiliki hormat kepada Allah dari sikap batin yang benar, yang tulus. Banyak orang merasa sudah menghormati Allah, padahal kenyataannya belum atau tidak. Belum atau tidak. Terkait dengan hal ini menjadi persoalan bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang sudah menghormati Allah atau tidak. Hal ini akan tampak dari kekudusan hidup orang tersebut. Kekudusan hidup orang tersebut. Orang yang menghormati Allah pasti memiliki kekudusan, saudara. Orang yang sudah mencapai tingkat mengenal Allah dengan baik akan mengerti apa artinya menghormati Allah. Sebab ia merasakan dalam jiwanya suatu kegentaran akan Allah. Kegentaran ini akan makin kuat tatkala menyadari bahwa Allah semesta alam yang disembahnya adalah Allah yang benar-benar eksis. Oleh sebab itu dituntut kepada kita semua untuk dapat menghayati kehadiran Allah. Untuk menghayati kehadiran Allah dibutuhkan perjuangan yang serius, ya, terhadap hal-hal rohani. Di dalamnya termasuk memahami kebenaran untuk memiliki pengenalan akan Allah secara benar. Pengenalan akan Allah di sini bukan hanya pengenalan secara literal dengan membaca buku atau mendengarkan khutbah, melainkan juga melalui jam-jam meditasi dalam doa pribadi yang memadai. Selain itu juga kepekaan mengenali setiap kejadian dalam kehidupan ini. Sebab melalui segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, apalagi kita alami, Allah mengajarkan kebenaran-kebenaran dan Allah juga berkenan menyatakan kehadirannya agar orang percaya hidup dalam hadiratnya, ya. Jadi melalui segala sesuatu yang kita alami, Allah mengajarkan kebenaran agar kita dapat hidup di dalam hadiratnya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.